Luka tak terlihat ketika bullying menghancurkan kesehatan mental. Apa yang kamu anggap hanya lelucon atau candaan di sekolah, bisa menjadi luka mendalam yang menghancurkan hidup seseorang. Bullying bukan sekadar konflik biasa. Bagi korban, ini bisa menjadi awal dari gangguan mental serius, seperti trauma, depresi, bahkan tindakan impulsif berbahaya. Melalui dokumenter ini, kita akan menyelami bagaimana dunia psikiatri melihat bullying bukan sebagai kenakalan remaja biasa, tapi sebagai pemicu trauma jangka panjang yang bisa membentuk ulang kehidupan seseorang. Banyak dari kita melihat bullying sebagai bagian dari masa remaja yang biasa aja, tapi kenyataannya, bullying bisa merusak cara seseorang melihat diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Dari sudut pandang psikiatri, bullying yang terjadi terus-menerus bisa dikategorikan sebagai bentuk tekanan traumatis. Ini bukan hanya soal fisik, tapi luka dalam jiwa yang tak terlihat mata. Korban bullying sering mengalami kilas balik kejadian menyakitkan secara tiba-tiba. Bahkan hal-hal kecil seperti suara atau tempat bisa memicu reaksi panik. Gejala PTSD ini termasuk mimpi buruk, sulit tidur, kewaspadaan berlebihan, dan rasa takut yang ekstrem. Ini menunjukkan bahwa bullying bisa meninggalkan trauma yang sama seriusnya dengan kekerasan fisik atau bencana besar. Noel adalah remaja yang menjadi korban bullying selama berbulan-bulan. Ia merasa terjebak, kesepian, dan tidak ada yang membelanya. Saat tekanannya memuncak, ia melakukan penusukan terhadap temannya. Noel kemudian didiagnosis mengalami gangguan mental. Kisah ini bukan soal siapa yang salah, tapi tentang bagaimana trauma yang dipendam bisa meledak menjadi tragedi. Tidak semua luka terlihat. Beberapa korban bullying menarik diri, kehilangan semangat belajar, dan tidak lagi tertarik melakukan hal yang dulu mereka sukai. Tanda-tanda depresi seperti hilangnya selera makan, gangguan tidur, dan perasaan tidak berharga sering terjadi. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa memburuk hingga memicu pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Korban bullying bisa merasa bahwa dunia luar tidak aman. Mereka takut ke sekolah, takut berinteraksi, bahkan takut berbicara. Kecemasan sosial yang muncul membuat mereka menutup diri dari orang lain. Ini bisa mengganggu masa depan mereka karena menghalangi tumbuhnya kepercayaan diri dan koneksi sosial. Tekanan batin yang besar bisa membuat seseorang menjadi sangat mudah marah atau tiba-tiba meledak tanpa alasan jelas. Ini adalah bentuk gangguan kontrol impuls yang sering muncul akibat trauma psikologis. Saat mereka merasa terancam, tubuh dan pikiran mereka bereaksi seolah-olah bahaya nyata sedang terjadi, meskipun itu hanya ingatan atau perasaan. Abel Sedeno, remaja yang mengalami bullying karena orientasi seksualnya, akhirnya menyerang teman sekolah setelah lama menahan rasa takut dan malu. Dalam sidang, ia mengatakan bahwa dirinya seperti tidak sadar dan hanya snap. Ini menggambarkan bagaimana trauma bisa mengambil alih kesadaran dan kontrol diri seseorang. Tidak seperti trauma akibat satu peristiwa besar, bullying bisa terjadi setiap hari selama berbulan atau bahkan bertahun-tahun. Ini disebut trauma kompleks, yang bisa menyebabkan gangguan identitas, masalah kepercayaan, kesulitan mengatur emosi, bahkan memicu gangguan kepribadian jika terjadi sejak usia dini. Beberapa korban merasa seperti terpisah dari kenyataan atau tubuhnya sendiri, seolah hidup dalam kabut yang tak bisa dijelaskan. Ini adalah bentuk disosiasi, cara pikiran melindungi diri dari rasa sakit yang terlalu berat. Bila terjadi terus-menerus, ini bisa mengganggu identitas diri dan kehidupan sehari-hari. Sayangnya, guru, teman, dan orang tua sering tidak menyadari bahwa anak mereka sedang menderita. Karena luka mental tidak tampak seperti luka fisik, banyak korban akhirnya memendam rasa sakitnya sendiri, tanpa tahu kemana harus meminta tolong. Beberapa korban bullying mengalami penderitaan yang begitu berat, hingga mulai menyakiti diri sendiri, atau memikirkan bunuh diri. Ini adalah alarm paling serius. Kita harus belajar mengenali tanda-tanda ini lebih awal, agar bisa menyelamatkan nyawa dan mengembalikan harapan. Dengan terapi yang tepat, konseling, dan dukungan dari orang-orang terdekat, korban bisa pulih dari trauma mereka. Pemulihan tidak selalu cepat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Yang penting adalah adanya tangan yang terulur untuk membantu mereka bangkit. Orang tua dan guru punya peran besar dalam membentuk rasa aman dan harga diri anak. Dengan perhatian, empati, dan komunikasi terbuka, mereka bisa menjadi pelindung pertama dan pemberi kekuatan utama bagi korban bullying. Banyak korban bullying yang berhasil pulih dan kemudian menjadi aktivis, konselor, atau pendamping bagi mereka yang mengalami hal serupa.
Kisah mereka menjadi bukti bahwa luka bisa sembuh, dan bahwa trauma bisa diubah menjadi kekuatan untuk menolong orang lain. Ilmu psikiatri tidak hanya bicara soal obat atau rumah sakit jiwa, ini adalah ilmu tentang memahami manusia yang sedang terluka. Mendatangi psikiater atau psikolog bukan tanda kelemahan, tapi keberanian untuk menyembuhkan diri dan hidup lebih baik. Perhatikan orang-orang di sekitarmu. Mungkin ada yang tertawa, tapi sebenarnya sedang berjuang di dalam. Jangan tunggu mereka bicara, mulailah dengan peduli. Bagikan dokumenter ini, sebarkan kesadaran, bantu hentikan bullying bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan empati dan tindakan nyata, karena semua orang berhak merasa aman, dihargai, dan dicintai.